kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ingin membahas mengenai materi terakhir dari logika matematika, yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya menarik kesimpulan supaya kita mendapatkan kesimpulan yang sah dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam logika matematika. Sebelum sampai pada pembahasan penarikan kesimpulan, kita bahas dulu mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Ya, converse, inverse, dan kontraposisi ini kita ambil dari implikasi ya. Jadi di situ sudah disediakan implikasinya seperti apa, kemudian kita diminta menentukan converse-nya gimana, inverse-nya gimana, atau kontraposisinya seperti apa. Implikasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya disimbolkan dengan anak panah seperti ini. Jadi pernyataan pertamanya saya simbolkan P, pernyataan kedua Q, berarti implikasinya adalah jika P maka Q. Simbolnya seperti ini. Contohnya, misalkan saya punya pernyataan jika 2X ditambah 1 lebih dari 5, maka X lebih dari 2. Dari pernyataan ini, kita dapatkan pernyataan pertamanya adalah ini. 2X ditambah 1 lebih dari 5 ini sebagai P, pernyataan pertama. Sedangkan Q-nya adalah X lebih dari 2, ini sebagai Q. Jika maka, berarti ini implikasi. Kalau kita dikasih implikasi seperti ini, kemudian kita diminta menentukan converse-nya, maka kita gunakan rumus jika Q maka P. Jadi untuk menentukan converse itu cukup kita balik saja. Pernyataan kedua jadi pernyataan pertama jadi pernyataan kedua. Rumusnya jika Q maka P. Dari contoh tersebut kita dapatkan converse-nya adalah jika X lebih dari 2, ini berarti Q-nya ya. Maka 2X ditambah 1 lebih dari 5, ini sebagai P. Gampang ya, cuma dibalik saja. Berikutnya, misalkan kita diminta menentukan inverse dari implikasi. Kalau implikasinya jika P, maka Q, berarti inverse-nya adalah jika negasi P. P-nya dinegasikan, maka negasi Q. Dua-duanya dinegasikan. Masih ingat ya bagaimana menegasikan suatu kalimat matematika? Iya. Jadi misalkan dari implikasi tadi, implikasinya jika 2X ditambah 1 lebih dari 5, maka X lebih dari 2. Nah, P ini kalau kita negasikan jadinya gini, jika 2X ditambah 1, kalau P-nya lebih dari 5, berarti negasi P-nya adalah kurang dari sama dengan 5. Coba dibuka lagi materi negasi. Ini adalah negasi dari P. Maka X kurang dari sama dengan 2. Karena Q-nya adalah X lebih dari 2. Berarti negasi dari Q yaitu kurang dari sama dengan. Negasinya lebih dari itu kurang dari sama dengan. Silakan dibuka lagi materi negasi. Yang terakhir, kontraposisi. Jadi kalau ada implikasi jika P maka Q, kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Dibalik dan dinegasikan juga. Yang awalnya depannya ini P, ditaruh belakang, dinegasikan. Yang awalnya ini yang belakang Q, ditaruh depan dan dinegasikan. Dari implikasi ini, jika 2X ditambah 1 lebih dari 5, maka X lebih dari 2, maka kontraposisinya adalah ini. Q-nya ditaruh depan, tapi dinegasikan. Yang awalnya Q-nya X lebih dari 2, dinegasikan berarti X kurang dari sama dengan 2. Ini sebagai negasi Q. Maka P-nya adalah 2X ditambah 1 lebih dari 5. Nah, ini dinegasikan menjadi 2X ditambah 1 lebih dari jadi apa? Jadi kurang dari sama dengan 5. Ini sebagai negasi dari P.
Jadi kontraposisinya adalah jika X kurang dari sama dengan 2, maka 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5. Oke, bisa difahami ya materi converse, inverse, dan kontraposisinya. Kita lanjutkan untuk penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan, kita menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama ada modus ponens, kedua modus tollens, dan yang ketiga silogisme. Kita bahas yang pertama dulu mengenai modus ponens. Dalam modus ponens, rumusnya seperti ini. Jadi untuk premis yang pertama, mungkin ada yang bingung premis itu apa sih, Bu? Premis itu pernyataan ya. Jadi ini pernyataan yang pertama, itu jika P maka Q. Ini sudah ada di soalnya. Kemudian premis yang kedua adalah P. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Contoh, untuk premis yang pertama, misalkan ada pernyataan, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Nah, saya giat belajar ini sebagai P, saya lulus ujian sebagai Q. Kemudian premis yang keduanya ada saya giat belajar. Berarti ini kan P ya. Saya giat belajar ini P. Nah, ini bisa kita simpulkan dengan menggunakan teori modus ponens. Yaitu kesimpulannya adalah iya, saya lulus ujian. Karena kesimpulannya di sini kan Q. Q-nya adalah saya lulus ujian. Mudah ya? Berikutnya kita bahas mengenai modus tollens. Rumus yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus tollens itu sebagai berikut. Untuk premis yang pertama ada pernyataan jika P maka Q, kemudian premis yang kedua ada pernyataannya negasi dari Q. Bedanya dengan modus ponens tadi, kalau modus ponens tadi kan premis keduanya P ya, kalau di sini negasi Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Ya, jadi konklusinya diambil dari P yang dinegasikan. Contoh dari penarikan kesimpulan dengan menggunakan modus tollens sebagai berikut. Premis yang pertama, misalkan saya punya pernyataan, jika saya sakit, maka saya berobat ke dokter. Berarti saya sakit ini sebagai P. Saya berobat ke dokter sebagai Q. Premis yang kedua, saya tidak berobat ke dokter. Nah, ini tidak, ada kata-kata tidak ya. Berarti ini adalah negasi dari Q. Iya, negasi dari Q. Sehingga konklusinya adalah saya tidak sakit. Di sini di rumusnya kan ada konklusinya negasi P. P-nya saya sakit, berarti konklusinya saya tidak sakit. Itu negasi dari P. Konsep penarikan kesimpulan yang ketiga yaitu silogisme. Rumus yang digunakan dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan silogisme sebagai berikut. Premis yang pertama diberikan jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua yaitu jika Q maka R. Sehingga konklusinya adalah jika P maka R. Jadi diambil yang paling depan dengan yang paling belakang. Contohnya, misalkan ada premis yang pertama. Jika hari ini hari Minggu, maka ayah tidak bekerja. Hari ini hari Minggu sebagai P-nya. Ayah tidak bekerja sebagai Q-nya. Premis yang kedua. Jika ayah tidak bekerja, maka kami pergi berlibur. Ayah tidak bekerja berarti Q ya. Kami pergi berlibur berarti sebagai R. Sehingga konklusinya kita ambil P dan R-nya. Ini. Jika hari ini hari Minggu, P berarti ya. Maka kami pergi berlibur sebagai R. Seperti ini. Jadi konklusinya jika hari ini hari Minggu, maka kami pergi berlibur. Mudah sekali ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai
bagaimana sih cara kita menarik kesimpulan yang sah dengan menggunakan teori logika matematika. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.